Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berjumpa di salah satu di antara majelis-majelis ilmu, di mana di majelis ini insyaallah kita akan mempelajari agama kita, khususnya terkait dengan pembahasan akidah yang kita ambil dari kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yaitu yang berjudul Aqidatut Tauhid, di mana dalam kitab ini penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang akidah yang seharusnya kita yakini, yang kita miliki, yang itu bersumber pada tauhidullah, yaitu kita mengesahkan Allah tabaraka wa taala baik di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatan-perbuatan Allah, ataupun di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, atau dan ini yang paling penting, yakni karena dengan kita memenuhi tauhid yang ketiga ini adalah berarti kita akan memenuhi insyaallah tauhid yang pertama dan kedua, yaitu kita mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan kita, di dalam kita beribadah. Ini kita tujukan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan amalan-amalan kita secara umum kita niatkan padanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fondasi dalam akidah kita, yang kemudian di dalam akidah ini berkembang, maksudnya adalah ada pembahasan-pembahasan yang lain seperti kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab suci, mengimani para rasul, mengimani hari akhirat, dan juga mengimani takdir yang Allah tetapkan. Sama saja apakah yang baik atau yang buruk, semuanya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ini berbagai perkara yang bertentangan dengan akidah ini, bertentangan dengan akidah tauhid, baik bertentangan secara total dalam arti ketika dilaksanakan akan menghilangkan tauhid secara keseluruhan, atau bertentangan dengan kesempurnaannya. Ya, ini perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid meskipun pelakunya barangkali ya tidak keluar dari Islam, masih tetap dikatakan muslim, tetapi jika dilakukan perkara-perkara tersebut imannya berkurang, tauhidnya tidak sempurna, dan dia terancam juga dengan neraka. Walaupun nanti ketika di akhirat dia di bawah kehendak Allah Ta'ala bisa diampuni oleh Allah, atau mungkin bisa disiksa berdasarkan atau sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Namun selama seseorang itu tauhidnya masih utuh, maksudnya belum batal gitu ya, masih sah, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya, akan masuk ke dalam surga dengan adanya syafaat dari yang Allah izinkan kepada para nabi alaihi wassalam, para malaikat, ataupun orang-orang yang beriman yang lainnya. Nah, pembahasan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah masih di dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah tauhid, dan kita sampai pada pasal yang ke-7 Al-Faslus Sabi'. Kita kemarin sudah mengambil beberapa paragraf, kalau tidak salah kita sudah membaca 2 paragraf darinya, yaitu pasal yang ke-7 yang berjudul Iddi'a'u haqqi tasyri' wa tahlil wa tahrim. Ini termasuk perkara yang bertentangan dengan akidah tauhid, adalah mengklaim memiliki hak untuk membuat syariat atau menghalalkan dan mengharamkan.
Ya. Jadi kemarin kita sudah terangkan bahwasanya membuat syariat adalah haknya Allah tabaraka wa taala. Menghalalkan dan mengharamkan adalah haknya Allah taala. Karena Allah taala adalah Rabbul Alamin. Allah taala adalah penguasa alam semesta, yang diantara makna bahwasanya Allah Rabbul Alamin, dialah yang berhak untuk mengatur makhluk-makhluknya, baik mengatur secara kauni, yakni kejadian-kejadian yang ada, ataupun mengatur secara syar'i, mengatur manusia untuk melakukan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Maka syariat adalah haknya Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang berhak untuk membuat syariat kecuali hanya Allah subhanahu wa taala. Demikian pula ini penetapan sesuatu perkara sebagai perkara yang halal ataupun yang haram, maka itu juga merupakan haknya Allah subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengada-adakan perkara ini halal atau perkara ini haram tanpa ada keterangan dari Allah subhanahu wa taala, ya. Karena semua itu adalah haknya Allah tabaraka wa taala. Juga kemarin telah kita terangkan bahwasanya di samping bahwasanya membuat syariat adalah hak Allah taala, yang ini merupakan bagian dari tauhid rububiyah, maka di sana ada kewajiban kita sebagai hamba untuk menerima hukum Allah taala ini, menerima syariat Allah. Yang ini berarti merupakan bagian dari tauhid uluhiyah. Ini merupakan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan tentang syariat Allah, ya, kita harus memenuhi dua macam tauhid ini. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak membuat syariat, dan yang kedua kita harus tunduk menerima terhadap syariat Allah subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini kita akan masuk membaca paragraf yang ketiga dari pasal ini, dan di dalam pertemuan ini kita beri judul tadi, ya, di muka apa tadi, membuat syariat baru adalah syirik. Membuat syariat baru adalah syirik. Setelah kita mengetahui bahwasanya hak membuat syariat adalah milik Allah taala saja, otomatis dari sini kita mengetahui apabila ada seseorang yang membuat syariat tandingan bagi syariat Allah tabaraka wa taala, maka berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Inilah yang akan disampaikan oleh penulis di dalam paragraf yang ketiga. Ya. Beliau mengatakan, wastankara subhanahu an yattakhidhal ibadu musyarri'an ghairah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari hamba-hamba menjadikan pembuat syariat selain Allah ta'ala. Jadi Allah ta'ala sangat mengingkari apabila hamba itu, manusia, ya, mengangkat atau menjadikan adanya pembuat syariat selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan, syariat itu secara maknanya mudahnya apa kita katakan? Syariat itu apa? Aturan, ya. Iya benar. Jadi syariat itu adalah kenapa? Bentar. Syariat adalah aturan, gitu ya. Syariat adalah aturan. Jadi secara pengertian yang mudah, secara mudahnya saja adalah syariat adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Berarti ketika seseorang membuat aturan, sama artinya dia membuat apa? Syariat, begitu ya. Nah, di sini perlu kita pahami bahwasanya yang dimaksud dalam judul kita tadi bahwasanya membuat syariat baru adalah syirik, yang membuat syariat baru adalah syirik, maka yang dimaksud adalah syariat baru yang memang menjadi tandingan bagi syariat Allah atau yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami demikian. Karena ada di sana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan manusia, yang memang secara rincinya aturan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran, hadis, ya. Akan tetapi manusia ketika membuat aturan-aturan tersebut itu selaras dengan kaidah-kaidah syariat, selaras dengan makna-makna umum yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis. Seperti misalnya kita berikan contoh yang mudah saja,
aturan-aturan lalu lintas, aturan-aturan berkendara. Tentu saja hal ini tidak akan kita dapati di dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Apakah orang yang membuat aturan-aturan ini kemudian dikatakan berbuat syirik karena dia membuat aturan yang baru, tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada dalam syariat Allah, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis? Maka kita katakan demikian, maka jawabannya adalah tidak. Selama aturan itu adalah aturan yang selaras dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, selaras dengan kaidah-kaidah yang datang dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka tentunya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Bahkan itu merupakan konsekuensi dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan hadis, wahyunya itu sesungguhnya untuk apa? Untuk diberlakukan pada setiap zaman, dari ketika diturunnya sampai akhir zaman. Dan kita secara realita menyadari bahwasanya banyak sekali perkara-perkara yang baru terjadi di alam manusia, di kehidupan manusia, ya kan? Maka Allah Ta'ala di dalam memberikan syariatnya dalam Al-Quran ataupun hadis, maka Allah Ta'ala memberikan kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah yang menyeluruh, ya. Nah, dari kaidah-kaidah inilah para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka bisa merumuskan perkara-perkara yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, walaupun perkara tersebut secara kasusnya adalah perkara yang baru, sehingga aturan-aturan yang dibuat selaras dengan syariat Islam, dia bukan merupakan aturan yang menyelisih apa yang Allah turunkan, dan kita tidak katakan itu merupakan kesyirikan, bukan merupakan apa? Kesyirikan. Jelas di sini. Sehingga di sini ketika kita menyatakan membuat syariat baru, membuat aturan baru adalah merupakan kesyirikan, maka kita batasi, yang dimaksud adalah aturan baru atau syariat baru yang menyelisih syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala atau menandingi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariat yang selaras dengan syariat Islam, ya kan, maka itu adalah perkara yang bukan merupakan kesyirikan, bahkan itu merupakan yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka istinbat, yaitu mengambil hukum dari syariat untuk menerapkan pada kasus-kasus yang baru. Jelas ya? Ya ini. Taib, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dia mengatakan tadi, wastankara subhanahu ayyattakhidhal ibadu musyarri'an ghairah. Allah Ta'ala mengingkari apabila hamba menjadikan pembuat syariat selainnya, yaitu selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini? Ya, maksudnya membuat syariat untuk mereka semacam agama ini, ma lam ya'dzam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat, di sini Allah Ta'ala menyebutkan orang yang membuat syariat untuk manusia dengan sebutan syuraka, sekutu-sekutu. Allah menjadikannya apa? Sekutu-sekutu. Artinya mereka adalah tandingan bagi siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila mereka membuat syariat, membuat aturan ma lam ya'dzam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, ini juga di sini ada isyarat keterangan yang tadi saya sampaikan. Ya, ma lam ya'dzam bihillah artinya aturan-aturan tersebut aturan yang bertentangan dengan syariat Allah, ya, aturan yang tidak selaras dengan apa yang Allah izinkan, ya. Jadi bisa difahami ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingkari hamba-hamba yang menjadikan pembuat syariat selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, Allah telah mengingkari hamba-hamba yang menjadikan adanya pembuat syariat selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah telah menyatakannya itu sebagai sekutu, artinya orang tersebut telah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman qabila tasyri'an ghaira tasyri'illah, perhatikan di sini, maka barang siapa yang menerima tasyri', ya, pembuatan syariat ghaira tasyri'illah, selain pembuatan syariat yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini ridho kepada orang yang membuat aturan tandingan bagi aturan Allah Ta'ala, faqad asyraka billahi ta'ala, maka dia telah apa?
berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya kita harus, dalam hati kita itu harus ada penolakan terhadap syariat-syariat, aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Jelas ya? Saya ulang lagi, yang bertentangan dengan syariat Allah. Adapun aturan-aturan yang selaras dengan syariat Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada penolakan bagi kita. Jelas ya? Tidak perlu kita menolak. Ya, apalagi itu adalah merupakan perkara-perkara yang sesuai dengan masalih, kemaslahatan kaum muslimin, yang sesuai dengan syariat Allah taala, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sampai sini jelas ya? Jadi jangan terus gegabah ya, sebagaimana sebagian orang itu ketika mereka menggembar-gemborkan hukum itu harus dengan hukum Allah, lalu mereka terlalu kebablasan sehingga mereka menganggap aturan-aturan secara umum yang dibuat manusia semuanya gitu kan, itu adalah aturan yang harus kita tentang, sampai nggak mau misalnya ngikutin aturan lampu lalu lintas merah, ini aturan manusia, bablas saja, kita nggak boleh mengikuti aturan manusia, kacau kayak gini nanti, rusak nanti ya, jadi bisa terjadi kekacauan. Nah, ini sebagai contoh saja, dan antum bisa mengkiaskan kepada aturan-aturan lain yang memang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun. Ya. Baik, contohnya apa contohnya? Yang lain misalnya. Ya, misalnya pengaturan peribadahan ibadah haji, ya, pengaturan kuota dan lain sebagainya. Ya, ini kan merupakan pengaturan yang dilakukan oleh manusia. Apakah zaman dahulu ada ini syariat seperti ini? Batasannya orang yang melakukan ibadah haji sekian gitu kan. Kan enggak ada. Cuman ini kan dalam rangka untuk kemaslahatan. Coba kalau misalnya tidak diatur seperti itu, akan banyak berkerumun manusia dengan jumlah yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini, dan bisa menimbulkan kemadharatan. Kan gitu kan. Jadi ini contoh di antara aturan-aturan yang dibuat manusia yang sesungguhnya itu untuk kemaslahatan, dan dia tidak bertentangan dengan syariat Allah tabaraka wa taala, dan itu tidak boleh ditentang. Maksudnya kita harus mengikuti aturan-aturan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham ini ya tentang ini? Sayangnya nggak muncul, jadi ya saya baca sendiri. Sama antum yang bawa kitab silakan dibaca. Kita lanjut. Wa ma lam yusyarri'hu Allah. Perhatikan, ini ada perkara yang perlu kita perhatikan juga. Di sini ada perkara yang penting lagi nih di sini. Terkait dengan masalah ini. Wa ma lam yusyarri'hu Allah wa rasuluhu minal ibadat fahuwa bid'atun. Nah, dan apa saja yang tidak Allah syariatkan dan juga Rasulullah SAW tidak mensyariatkan dari perkara-perkara ibadah, maka itu disebut namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu hakikatnya ikhwan, bid'ah itu hakikatnya adalah membuat aturan syariat baru yang bertentangan, yang berselisihan dengan syariat Allah Ta'ala dalam perkara ibadah. Itu hakikatnya bid'ah itu seperti itu. Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan dalil-dalil tentang haramnya bid'ah, biasanya mereka juga membawakan ayat ini yang tadi kita baca dari surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihi la. Jadi orang-orang yang membuat kebid'ahan, saya katakan yang membuat kebid'ahan ya, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala dalam membuat syariat ibadah gitu. Loh, berarti Ustaz membuat bid'ah itu syirik? Aslinya demikian. Aslinya memang membuat kebid'ahan adalah kesyirikan. Cuman masalahnya ya, banyak sekali syubhat-syubhat di sana. Banyak sekali syubhat-syubhat di sana. Artinya kebid'ahan itu muncul karena syubhat-syubhat, yakni orang itu menganggap ini bagian dari agama padahal bukan, disebabkan karena salah ilmunya. Ya, disebutkan karena salah ilmunya, sehingga mereka seakan-akan merasa ini adalah agama Allah, padahal sesungguhnya bukan. Hakikatnya mereka itu membuat syariat yang baru. Makanya para ulama itu tidak serta-merta mengkafirkan para pelaku bid'ah. Ya, yang membuat bid'ah, saya ulangi, tidak serta-merta mengkafirkan orang-orang yang membuat kebid'ahan. Ya. Karena banyak sekali syubhat di sana. Kecuali kalau memang kebid'ahnya itu sudah luar biasa sampai derajat kekafiran, karena kebid'ahan itu macam-macam ya.
kebid'ahan ada yang sampai derajat kekafiran dan ada yang tidak. Jadi tidak semua bid'ah itu dalam derajat yang sama. Tetapi pada intinya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada intinya bahwasanya orang yang membuat kebid'ahan, apa sih bid'ah? Jangan-jangan saya ngomong bid'ah nanti nggak ada yang tahu. Artinya ada yang belum tahu tentang bid'ah. Bid'ah itu adalah apa? Kalau para ulama menyebutkan definisi bid'ah itu dengan beraneka ragam definisi. Ada yang mudah, ada yang agak sedikit kompleks gitu ya. Yang mudahnya adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, yang bukan bagian dari agama. Itu mudahnya. Perkara-perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari agama dan dianggap sebagai bagian dari agama. Itu mudahnya demikian. Saya ulang lagi ya. Perkara-perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari agama dan dianggap sebagai bagian dari agama, itu bid'ah. Ulama lain menyebutkan, yakni seperti Al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan dengan definisi yang lebih kompleks lagi ya, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi beliau mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah tariqatun fid din, sebuah metode dalam agama. Ya, mukhtara'ah, yang diadakan. Artinya apa? Metode dalam beragama ini tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat tentunya kita jadikan sebagai patokan karena mereka pengamalan agama yang dilakukan oleh para sahabat langsung diawasi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pengamalan para sahabat kita jadikan sebagai patokan ya untuk menilai ini bid'ah atau bukan. Baik. Jadi metode dalam beragama yang baru, tariqatun fid din, metode dalam beragama yang baru, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat dalam beberapa sisi. Misalnya ini syariat itu kan seperti misalnya ada zakat tuh, ada ketentuannya sendiri ya. Zakat itu misalnya harta yang wajib dizakati, harta ini itu gitu kan, emas, perak, kemudian binatang ternak itu pun nggak semuanya hanya onta, sapi dan kambing. Ini saya katakan nggak semuanya. Kalau binatang ternak dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu kan binatang ternak macam-macam ya. Ada lele binatang ternak ya, lele nggak binatang ternak nggak? Ayam binatang ternak enggak? Ya, ini bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud adalah 3 saja, yaitu onta, sapi dan kambing. Termasuk sapi adalah kerbau. Taib. Kemudian ada zakat dari binatang-binatang ini, ya kan? Kemudian ada ketentuannya, emas berapa? Ya, harus mengeluarkan berapa? 2,5% misalkan gitu kan, per tahun gitu kan. Nah, kalau ada seseorang yang membuat aturan seperti ini, masyarakat harus mengeluarkan sekian persen dari harta yang dia miliki setiap tahun atau setiap apa gitu kan. Kalau nggak mengeluarkan seperti ini, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka misalkan gitu. 10% misalnya. Atau berapalah gitu ya. Maka itu adalah apa? Sesuatu metode dalam agama yang baru diadakan dan menyerupai apa? Syariat. Menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang mana biasanya dilakukan metode tersebut, diamalkan metode tersebut dengan tujuan apa? Yaitu berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Jadi orang melakukan kebid'ahan itu biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Pahala dari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang baru dalam agama, mirip dengan syariat ya, yang biasanya dilakukan oleh manusia itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk mencari pahala Allah Ta'ala. Itulah bid'ah. Jelas ya ini ya. Nah, tadi kita katakan atau Syekh menjelaskan bahwasanya sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala ya, kemudian diada-adakan oleh seseorang di dalam ibadah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan disebut dengan apa? Bid'ah. Sehingga hakikatnya kebid'ahan itu adalah syariat atau aturan yang baru yang tidak disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga harusnya kita bagaimana sikap kita? Menolaknya.
Ya, tadi kan dikatakan kita nggak boleh menerima syariat baru selain syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kan? Maka ketika kita fahami kebid'ahan adalah merupakan produk dari pembuatan syariat yang baru selain syariat Allah Ta'ala, maka konsekuensinya kita harus menolaknya. Maka beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Ini di sini perkataan beliau, ya. Kalau di sini perkataan beliau semua bid'ah adalah sesat, tetapi sesungguhnya ini bukan berasal dari beliau sendiri. Tetapi ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Ya, semua kebid'ahan adalah sesat. Tentunya kita katakan semua bid'ah adalah sesat dengan definisi yang tadi. Dengan definisi yang tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Dengan dua macam definisi yang berbeda redaksinya, tetapi insya Allah intinya sama. Itu yang dimaksud semua bid'ah adalah sesat. Bukan bid'ah yang dimaksud dengan kalimat semua bid'ah itu sesat, yaitu bid'ah dalam makna bahasa. Apa sih makna bahasanya bid'ah? Maknanya bahasanya bid'ah adalah sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ya, sesuatu yang baru belum ada contoh sebelumnya. Ini namanya bid'ah secara bahasa. Makna bid'ah secara bahasa. Dulu sebelum ada laptop, ya belum ada berarti, ya. Berarti ini perkara yang baru, bukan laptop ini. Bid'ah bukan. Ketika baru ada laptop, maka ini adalah bid'ah secara bahasa, ya enggak? Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh sabda Rasul SAW, kullu bid'atin dhalalah. Ya, kalau semua bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, maka kita katakan tidak semua bid'ah sesat. Betul. Sepeda motor bid'ah, zaman dulu nggak ada. Pesawat bid'ah, ya kan? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Jelas? Perkara-perkara baru dalam masalah dunia, silakan berinovasi. Bikin pesawat, bikin komputer, bikin HP sekarang sudah ada, dan lain sebagainya. Silakan berinovasi selama tidak menyelisih syariat. Perkara dunia. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika melihat para sahabat itu bercapek-capek di dalam mengkawinkan kurma. Kurma itu kan pohon yang maksimalnya dia itu jika dikawinkan. Karena ada kurma yang jantan, ada kurma yang betina, ya kan? Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, kok kalian capek-capek, ini secara makna ya, kok kalian capek-capek harus mengkawinkan kayak gitu, bagaimana seandainya tidak usah dikawinkan saja. Ini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kan, kemudian dianggap oleh para sahabat itu awal mulanya dianggap sebagai sebuah wahyu, ya kan, sehingga mereka akhirnya tidak mengawinkan kurmanya. Apa akibatnya? Ya gagal panen, ya kan, gagal panen. Maka kemudian beliau SAW bertanya lagi, kok demikian kejadiannya, kenapa? Lah Anda dulu mengatakan demikian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara makna, ya, secara makna. Lalu kemudian beliau mengungkapkan atau menyatakan sebuah kalimat, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian itu lebih paham dengan urusan-urusan dunia kalian. Silakan kalian mau melakukan urusan dunia, inovasi dengan apapun silakan. Yang penting itu tidak menyelisih syariat. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu datang ke kita, ya, diutus Allah Ta'ala kepada kita bukan untuk menjelaskan urusan dunia. Kamu dunia itu harus, kalau mau bikin pesawat caranya gini enggak. Beliau enggak ngurusin masalah itu, ya kan? Enggak ngurusin bagaimana cara bercocok tanam agar sukses dalam arti panenannya besar. Bukan itu. Tapi beliau mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup di dunia ini selaras dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Mengajarkan agama. Ya. Itu yang menjadi fokusnya Rasulullah SAW di dalam beliau mengajarkan kepada umat ini. Iya. Sehingga perkara yang beliau maksud dengan bid'ah otomatis terkait dengan apa? Agama, bukan terkait dengan urusan dunia. Ya, jadi ketika kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ini yang dimaksud adalah apa? Dalam masalah agama. Jangan kemudian kok dibantah, loh kalau kamu mengatakan semua bid'ah sesat, kamu nggak usah pakai pesawat, kalau mau pakai ke haji sana
ke umroh atau haji sana pakai onta saja. Oh, bukan ini masalahnya, gitu kan? Bid'ah itu bukan itu yang dimaksud. Tapi masalah dalam kita beragama, gitu loh. Tariqatun fid din mukhtara'ah. Metode dalam beragama yang baru. Nah, ini yang dimaksud ya bid'ah. Dan itu ya termasuk apa tadi? Dianggap sebagai syariat yang baru yang menandingi syariat Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Syekh Hafizahullah taala membawakan hadis-hadis terkait dengan bid'ah. Kita baca dulu ya. Walaupun masih ada beberapa menit. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Nah, ini. "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan hal baru. Ahdatsa itu apa? Mengada-adakan hal baru. Fi amrina, dalam urusan kami. Nah, ini kalimat fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya apa? Apakah semua urusan hidup kita, termasuk urusan bagaimana cara membuat roti gitu, bagaimana cara membuat kendaraan? Bukan itu. Urusan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mengatur keyakinan kita, mengatur ibadah kita, mengatur muamalah kita, ya, mengatur akhlak kita. Itu urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama, ya kan? Jadi barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam agama ini gitu ya, fi amrina hadza, yaitu dalam agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Walaupun orang yang melakukannya ataupun orang yang membuatnya menganggapnya sebagai bagian dari agama, menganggapnya sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, selama hakikatnya itu bukan bagian dari agama, pasti tertolak. Fahuwa raddun, gak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Jelas? Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, kalau ini tadi man ahdatsa, kalimatnya apa? Man ahdatsa. Ini hadis yang tertuju kepada orang yang membuat hal baru, artinya dia sebagai perintis kebid'ahan, ya, pembuat bid'ahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini terkait dengan orang yang ikut mengamalkan walaupun dia bukan sebagai pencetusnya, bukan sebagai perintis bid'ahnya, tapi ikut mengamalkan. Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perkara kami, tidak ada yakni perintah kami ataupun urusan kami, petunjuk kami di dalamnya, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Ya. Jadi orang yang membuat bid'ah itu tertolak juga, yang mengamalkan bid'ah juga tertolak. Ya. Jelas ini ya. Baik. Jadi kita harus menyatakan syariat yang baru yang menyelisih syariat Allah, yang bertentangan dengan syariat Allah, itu semuanya tertolak. Ya. Baik dalam masalah ibadah yang disebut dengan bid'ah itu tertolak, maka demikian pula dalam perkara-perkara lain. Maka beliau mengatakan dalam perkara lain, beliau mengatakan, kita lengkapi satu paragraf ini, wa ma lam yusyarri'hu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi siyasati wal hukmi bainan nas fa huwa hukmut taghut wa hukmul jahiliyah. Dan apa saja yang tidak Allah syariatkan, tidak pula disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara siasah, dalam perkara politik. Ini dalam mengatur umat. Siasah itu dalam terjemahan singkatnya politik, tapi dalam maknanya adalah mengatur umat, ya, mengatur umat manusia. Ini suatu hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara politik atau dalam mengurusi umat. Wal hukmi bainan nas, dan dalam menghukumi, memberikan hukum antara manusia, fahuwa hukmut taghut, maka itu disebut dengan hukum taghut. Ingat tadi yang saya sampaikan, yang dimaksud di sini yang perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, alias perkara baru, adalah yang apa tadi? Bertentangan dengan syariat, ya, menandingi syariat Allah dan Rasulnya SAW. Adapun yang selaras tidak kita katakan demikian, ya, yang selaras dengan kaidah-kaidah syariah, ya, sesuai dengan kemaslahatan manusia, ya, perkara-perkara baru, kasus-kasus baru yang dibuat aturannya selaras dengan kaidah-kaidah syariat, maka itu tidak dikatakan sebagai hukum taghut. Ini adalah hukum-hukum yang apa? Yang dibuat oleh manusia dan menyelisihi atau bertentangan atau menandingi syariat Allah Ta'ala.
Artinya apa? Misalnya dalam perkara ini ada sebenarnya tuh syariat Allah. Ya, ada sebenarnya syariat Allah. Kok dibuat aturan baru? Itu yang disebut dengan hukum tauhid. Wa hukmul jahiliyah, dan itu juga disebut dengan hukum jahiliyah. Contoh masalah yang paling gampang. Warisan. Ketika ada seorang manusia meninggal, seorang muslim meninggal, kerabatnya muslim kan mendapatkan warisan. Ini Allah sudah membuat ketentuan syariatnya. Bahkan Allah sendiri yang membagi jatah-jatahnya dalam surat An-Nisa secara lengkap. Kalau orang tua ya, atau istri dulu, misalnya istri dulu punya anak, maka maksudnya mayitnya ini punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau nggak punya anak mendapatkan 1/4. Itu yang ngatur 1/4, 1/8 siapa? Allah sendiri. Ada gitu kan. Kalau suami bagaimana? Suami, si mayit itu punya anak, jadi seorang wanita meninggal dunia, terus dia punya suami gitu kan, terus punya anak, yang meninggal dunia tadi punya anak, maka suami dapat jatah berapa? 1/4. Kalau dia nggak punya anak, suami mendapat berapa? 1/2. Ini siapa yang mengatur? Allah sendiri. Nah, jadi contoh syariat yang telah diatur oleh Allah Ta'ala ini, kok ada manusia membuat aturan baru? Oh, berarti kalau harusnya itu kakak beradik laki-laki perempuan itu harusnya sama gitu kan. Kakak dapat misalnya 10 juta, ya adiknya 10 juta juga, walaupun beda jenis kelamin. Ini aturan siapa ini? Aturan manusia, iya kan? Bertentangan enggak dengan syariat Allah? Bertentangan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Ta'ala menyatakan terkait dengan laki-laki perempuan yang menjadi statusnya anak, sama-sama anak, yaitu seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari seorang wanita, kan gitu dalam syariat Allah. Nah, kok ada yang membuat aturan warisan harus sama ya? Maka aturan seperti ini jelas bertentangan dengan syariat kan, menandingi syariat Allah kan. Itu yang disebut dengan hukum tauhid, itu yang disebut dengan hukum jahiliyah. Lalu Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Adakah yang lebih bagus hukumnya dari Allah, gitu kan? Wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih bagus hukumnya dari Allah? Ini dipertanyakan liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya Allah lah yang mencipta manusia, Allah lah yang mengetahui mana yang terbaik bagi manusia. Maka hukum yang terbaik adalah hukum siapa? Allah. Kalau ada hukum dalam satu kasus yang sama, ini hukum Allah, ini hukum manusia, maka tentunya yang paling bagus adalah hukum Allah, dan hukum manusia nggak boleh dipakai. Ini yang dimaksud. Sehingga hukum yang manusia tadi dikatakan sebagai hukum tauhid atau hukum jahiliyah yang harus kita tolak, Jelas ini? Taib, alhamdulillah dapat satu paragraf, lumayan. Satu paragraf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat ya, untuk kita imani, untuk kita ilmui, untuk kita amalkan berikutnya dengan taufik Allah tabaraka wa taala. Insyaallah masih ada kelanjutannya terkait dengan al-halal dan haram, terkait dengan menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, yang ini juga perlu untuk kita fahami. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.